Ya pasti orang gendut tuh nggak sehat. Ya kalau orang gendut itu pasti nggak sehat. Mereka selalu bilang cepat mati loh. Itu pasti kayak kata-kata kasarnya cepat mati loh. Pasti ntar jantungan lah apa. Ya pasti nggak enak dipandang. Menurut mereka seperti itu. Kelihatan simple tentang kesehatan. Tapi kan kita yang punya badan jadi kayak ngerasa oh iya ya jangan-jangan gue ntar cepet mati nih kayak gitu. Terus cewek dengan umur aku yang segini belum nikah, belum pasangan tuh kan kayak ya iyalah kamu aja nggak ngerawat diri. Mungkin kalau misalnya orang lain yang bilang aku sih masih biasa aja, tapi kalau misalnya sampai omongan dari teman dekat, saudara itu yang kayak jadi hal yang paling bem gitu loh menurutku. Maksudnya tuh yang bikin sedih di sini tuh orang ngelihatnya, Ulan ketawa aja kok di canda-candain kayak gitu ya. Aku mau nangis kan jadi. Nah Ulan dicandain kayak gitu ketawa aja kok, tapi sebenarnya tuh sakit. Maksudnya tuh orang yang ceria belum tentu kan sebenarnya benar-benar ceria banget loh. Ada yang disembunyiin. Aku ngerasa kok aku sedikit kurang bahagia. Karena aku ngerasa masih belum bisa mencintai diriku seutuhnya sih. Aku sampai sekarang masih belum bisa. Ya walaupun sedikit-sedikit udah tak coba, tapi tetap kayak masih kok masih kayak gini ya. Kok kenapa perlakuan orang masih buruk ke aku kayak gitu. Masih insecure sih. Dari segi umur belum nikah. Itu yang paling bikin sedih sih sekarang. Tapi paling ngebunuh kita secara perlahan-lahan dan paling menyakitkan adalah ya yang ngomongin itu adalah orang yang kita kenal. Kalau misalnya nggak kenal ya bodo amat lu ngomongin gue. Toh lu nggak ikut andil dalam kerja keras hidupku gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak teman dekat kan tahu kan, maksudnya kisah hidup kita cerita apapun ke dia, terus dia ngomong sampai kayak gitu tuh antara dia emang ngejatohin atau ngomong kayak gitu tuh biar kita introspeksi, oh ya bener ya. Tapi kalau misalnya dari segi yang lain ya aku bahagia aja dengan yang sekarang. Aku bisa kerja, aku bisa nyenengin orang tua, dan aku bisa bikin teman-temanku ketawa, ya aku bahagia. Kan di lingkunganku nih banyak nih yang cantik-cantik, yang langsing-langsing. Aku ngerasa beda banget kok kalau yang ke cantik tuh, apalagi para cowok ya, mohon maaf. Mereka kalau yang ke cantik tuh kayak welcome banget. Tapi kalau yang ke kita tuh, ke aku terutama welcome. Tapi tuh welcome-nya kayak sedikit menghina gitu loh. Candaannya tuh nusuk gitu. Contohnya kayak gini misalkan, aku nih pagi-pagi makan nih. Sebenarnya orang makan pagi nggak apa-apa kan? Aku juga ada sama temanku yang cantik nih makan. Yang cantik itu nggak pernah diajak, kayak nggak pernah diguyonin. Tapi kalau aku pasti kayak pagi-pagi, Ulan pagi-pagi udah makan nih. Kelihatan simpel sih kayak, ya emang kenapa kalau makan? Emang kalau orang gendut nggak boleh makan kah? Nggak tahu sih, kayak itu sakit aja sih. Pernah di satu titik tuh kayak dijatuhinnya tuh nggak cuman dari secara fisik, keluarga kayak gitu-gitu. Jadi ternyata ada ya orang yang memandang orang lain tuh cuman dari hal badan, kemampuan, materi, dan keluarga kamu berasal dari mana. Nggak ada sih kaitannya dengan profesi ya, sama tubuh tuh nggak ada. Soalnya kita kan nggak tampil di depan, maksudnya nggak kayak front office. Kan di rumah sakit kan yang penting kan tampilan, harus rias, itu kan di front office kan. Kita nggak pernah sih, jadi kayak nggak pernah dipermasalahkan kayak gitu. Orang tahu aku adalah fashion photographer gitu. Fashion nih, dari kata fashion aja udah kelihatan gitu. Maksudnya beberapa orang lah maksudnya, dan hampir banyak orang pasti mikir nih anak fashion photographer tapi aja nggak ngerti fashion, nggak bisa nge-style dirinya sendiri gitu. Pasti kayak gitu sih. Itu sebenarnya yang jadi kayak momok awal-awal, kayak ya lu harus diet lah ya. Maksudnya sebenarnya kalau misalnya lu nggak bisa diet, ya sebenarnya lu harus stylish lah. Awalnya ngaruh, tapi makin kesini ternyata ya nggak terlalu ngaruh. Ngaruhnya itu karena pikiranku sendiri sih, bukan karena orang itu pernah ngeledek aku karena masa mbak fashion photographer nggak stylish. Nggak pernah sih sampai sekarang, maksudnya ada orang yang ngejudge aku kayak gitu. Itu sih timbul kayak dari pemikiranku sendiri gitu loh. Pernah aku punya satu DM tuh kayak gini, kak model-modelnya cantik-cantik ya, kok kakak gendut?
Pernah aku kayak gitu. Aku nggak ngerti itu tuh akun palsu atau apa, tapi kayak akun fake aku cuek. Karena bisa jadi itu orang yang nggak kenal aku, orang yang iri sama aku, atau mungkin kayak pesaing, misal dia fotografer lain, atau orang yang nggak suka sama aku, atau teman-teman yang ngerasa kayak, wow Debbie sekarang udah gini ya, atau iseng, ya bisa jadi kan. Di momen ketika aku udah mulai bangkit lagi, terus aku udah mulai kerja lagi, ketemu orang-orang baru lagi, bahkan nggak cuman orang ya, bahkan orang yang nggak kenal, bisa jadi teman deket, bisa jadi keluarga, dan mereka menerimaku as a Debbie Amelia Siddiq, bukan Debbie Amelia Siddiq gendut, bukan. Maksudnya bisa jadi orang yang menurut mereka bisa jadi teman bercanda, dan tanpa embel-embel aku gendut, terus aku punya apa. Mungkin karena aku orangnya gampang bergaul, ceria. Jadi mungkin kadang orang tuh lupa oh nggak apa-apa deh, misalnya gendut yang penting masih lincah kayak gitu. Kan aku mengikuti ekstrakurikuler kan, ada waktu itu. Jadi kayak ya udah aku mau ngebuktiin aja, walaupun aku gendut aku tuh masih bisa olahraga, masih bisa aktif kayak gitu sih. Jadi teman-teman masih ada yang bisa nerima, bisa kok Wulan walaupun gendut masih bisa kayak gitu loh. Jadi masih ada penerimaan yang baik sih dari teman-teman. Kalau aku sih jujur, kalau pas di depan orangnya kuat banget, maksudnya ya senyum aja, nggak ada apa-apa. Tapi kayak pas udah kayak kembali ke kos tuh baru kepikiran, baru kayak rasa, kok tadi parah banget ya, kayak hari ini buruk banget sih kayak gitu. Jadi benar-benar kerasanya kalau udah sepi. Pelariannya sih ada pastinya. Aku sekarang suka olahraga, maksudnya lebih dibanyakin olahraga aja, sepedahan, basketan. Salah satunya misalnya aku pernah ikut taekwondo kayak gitu. Aku mau ngebuktiin aja, walaupun gendut tuh kita harus tetap olahraga. Buatlah sekeliling kamu tuh happy dengan adanya kamu. Itu sih cara terbaik menurutku sekarang adalah bukan cuman sekedar kemampuan, maksudnya percaya deh, semakin kita dewasa tuh kan pertemanan kita makin mengerucut ya. Dalam artian bukan teman ya, bukan teman yang sekedar teman nongkrong, enggak, teman yang bisa diajak apapun, itu kan makin mengerucut. Jadi aku sekarang ya buat sekelilingku happy dengan itu, bercanda, maksudnya, atau dia minta tolong kita selalu ada. Karena percayalah orang-orang yang kayak aku yang gendut, selain punya badan yang gede, kita tuh punya hati yang gede untuk nerima teman-teman kita ada di dalam hidup kita gitu loh. Maksudnya kayak ya gue gendut, gue fotografer, gue gendut, gue artis, gue gendut tapi gue penyanyi. Mungkin itu akan relatif dan orang akan tetap menghargai kita karena profesi kita. Tapi kalau aku lebih mengkerucutnya adalah cara kita untuk bikin orang nggak kayak gitu ya, bikin sekelilingmu happy dengan keadaan kamu. Ya harus ngurusin badan itu pasti ya, harus, soalnya aku pengen sehat, motivasi terbesarku. Terus aku pengen nunjukin, maksudnya kalau aku tuh bisa kurus, nggak seperti apa yang mereka katakan kayak gitu. Terus kalau yang ketiga sih, aku pengen mereka nggak memperlakukan aku seperti itu lagi. Aku pengen bahagia juga kayak gitu, dan belajar mencintai diri sendiri sih, itu yang lebih penting. Biar kita tuh nggak insecure, nggak buang-buang waktu. Aku pengen selama ini nih mungkin terlalu banyak waktu yang terbuang ya buat mikirin apa kata orang lain. Cuman sekarang belajar mencintai diri sendiri aja sedikit-sedikit. Aku selalu membuat mindsetku sekarang tuh adalah orang-orang tuh mencintai aku kok. Orang-orang tuh sayang sama aku. Jadi pengen yang terbaik untuk aku. Itu yang bikin aku kayak, tadi cuman bercanda. Itu tuh cuman karena dia sayang aja sama aku. Allah tuh ngasih kita kekurangan, pasti dia akan ngasih lebih dan lebih gitu loh buat kelebihan kita. Jadi kayak kadang kalau misalnya sekarang ya, hal yang menurutku kemarin-kemarin adalah kekuranganku tuh sekarang aku bisa jadiin hal yang paling bersyukur gitu loh. Maksudnya kalau misalnya mungkin aku nggak dikasih kekurangan ini, aku pasti sekarang nggak dikasih kelebihan ini gitu sih.